Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dari program studi S1 Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akidah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti yang sekarang ini. Dan yang saya hormati Bapak Dosen Ghazali Sahroni. Dan langsung saja kita mulai ke materinya ya. Akidah dalam bahasa Arab al-aqidah dan dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Dan fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang membuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Dan secara etimologinya adalah dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan dan at-tausiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Dan al-ihkamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan. Dan ar-rabtu bikuwatin yang artinya mengikat dengan kuat. Dan sedangkan menurut istilah terminologinya adalah akidah adalah iman yang tangguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang tangguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaannya, kewajibannya, bertauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada para malaikat-malaikatnya, beriman kepada para rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada hari akhir. Takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau disebut ushuluddin. Dan perkara-perkara yang goib, beriman kepada apa yang menjadi jima atau konsensus dari salafus salih, serta seluruh berita-berita qot'i atau pasti, baik secara ilmiah maupun secara alamiah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salaf as-sholih. Iman kepada qadar adalah termasuk tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata, qadar adalah kekuasaan Allah karena tak syak lagi. Qadar itu takdir, termasuk kodrat dan kekuasaannya yang menyeluruh. Di samping itu, qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Dia. Tertulis pada Lauhul Mahfuz dan tak ada seorang pun yang tidak melihatnya, yang tidak dapat melihatnya. Kita tidak tahu takdir baik atau buruk yang telah ditentukan untuk kita sendiri maupun untuk makhluk lainnya, kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nas yang benar. Tauhid itu ada 3 macam. Nah, apa saja 3 macam itu? Yang kayak gimana sih? Ya seperti yang tersebut di atas. Dan tidak ada istilah tauhid mulkiyah ataupun tauhid hakimiyah. Karena istilah ini adalah istilah yang baru. Apabila yang dimaksud dengan hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan tauhid rububiyah.
Apabila yang dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi, maka hal ini sudah masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Karena hukum itu milik Allah dan tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Yusuf ayat 40. Di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukum illallahi amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalikal ladzinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, kami tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat 40. Belajar akidah, apa sih tujuannya? Tujuan berakidah, akidah akhlak yang harus menjadi pedoman bagi setiap orang muslim. Artinya setiap umat muslim harus meyakini pokok-pokok kandungan akidah akhlak tersebut. Akidah akhlak Islam itu mempunyai banyak tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan belajar akidah itu seperti apa? Dan yang pertama ada untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya, akalnya kosong, hatinya dan akalnya terjerumus pada berbagai kesehatan dan hurufat. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 40. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan tuntutan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan yang kelima ada meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Terdapat pada hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keenam, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Dan itu terdapat pada surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Nah, tujuan di atas dapat kita simpulkan. Apa sih tujuannya? Tujuan penting mempelajari pembelajaran akidah itu agar mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ibadah-ibadah
yang kita tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini yang kita miliki sekarang ini. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.